Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita berjumpa kembali dalam belajar tematik. Tema kedua yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Perhatikan gambar di samping. Semua warga bahu-membahu menanam pohon. Kegiatan menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab masyarakat dalam melestarikan lingkungan. Nah, hari ini kita akan belajar makna tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab setiap orang tidak selalu sama. Berikut adalah contoh-contoh tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab sebagai makhluk Tuhan. Contohnya, rajin beribadah dan berbuat baik terhadap sesama. Yang kedua, tanggung jawab sebagai anak. Contohnya, berbakti kepada orang tua dan belajar dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, tanggung jawab sebagai siswa. Contohnya, memakai seragam dan datang tepat waktu. Yang keempat, tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Contohnya, gotong royong membersihkan lingkungan dan menjaga keamanan lingkungan. Yang kelima, tanggung jawab sebagai warga negara. Contohnya, mematuhi peraturan yang ada dan mencintai budaya negeri sendiri. Nah, selanjutnya kita akan belajar menyajikan informasi penting teks dalam bentuk peta konsep. Nah, tadi sudah disampaikan, salah satu tanggung jawab sebagai anak adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Masih ingatkah kamu bagaimana cara mencari informasi penting dalam sebuah teks? Nah, sebelum melanjutkan, sebaiknya kalian baca terlebih dahulu teks yang berjudul Udara Bersih di Desa dan Kota dalam bukumu yang terdapat pada halaman 20. Nah, setelah selesai membaca, kita akan menggunakan adik Simba atau kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk memperoleh informasi dalam teks yang ditulis kembali dalam bentuk peta konsep. Namun kalian harus tahu terlebih dahulu, peta konsep adalah bentuk penulisan informasi penting yang dipaparkan dalam sebuah gambar. Contohnya adalah teks berikut berjudul Udara Bersih di Desa dan Kota. Kemudian, di sini kita menyajikan informasi penting dari teks tersebut menggunakan kata tanya adik Simba, dan kita menyajikannya dalam bentuk peta konsep. Contohnya, bagaimana kondisi tempat yang memiliki udara bersih, di mana tempat udara bersih selain di pedesaan, dan lain sebagainya. Kemudian, kita juga akan mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi.
Perhatikan gambar berikut. Alam yang ada pada gambar di samping tampak indah dan asri. Dan gambar di samping merupakan salah satu bentuk bentang alam. Bentang alam yang ada di Indonesia sangat banyak. Antara lain pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, gunung, lautan, dan lain sebagainya. Bentang alam memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut dengan kegiatan ekonomi. Berikut adalah kegiatan-kegiatan ekonomi berdasarkan bentang alam yang ada. Yang pertama yaitu pertanian dan peternakan. Daerah pegunungan biasanya memiliki tanah yang subur dan udara yang segar. Tanah yang subur dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat di daerah pegunungan berprofesi sebagai petani. Selain bertani, masyarakat di pegunungan juga beternak hewan seperti sapi, kambing, ayam, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu perikanan. Perikanan di Indonesia umumnya dilakukan di perairan asin, perairan payau, dan perairan tawar. Banyak sumber daya alam perairan yang dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan ekonomi masyarakat. Contoh perikanan air asin yaitu ikan tuna, ikan tongkol, rumput laut, dan garam. Contoh perikanan air tawar yaitu ikan mas, lele, dan gurami. Dan contoh perikanan air payau yaitu ikan bandeng, ikan kerapu, ikan patin, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kehutanan. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan memanfaatkan kayu dari hutan untuk membangun rumah, membuat kayu bakar, dan membuat industri peralatan rumah tangga. Yang keempat yaitu pertambangan. Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan menggali dan memanfaatkan hasil logam dan non-logam yang terkandung di bumi, seperti emas, perak, tembaga, aluminium, minyak bumi, dan batu bara. Nah, hasil pertambangan itu banyak dimanfaatkan untuk membuat perhiasan, alat-alat rumah tangga, dan bahan bakar. Yang kelima yaitu perindustrian. Industri adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang siap pakai. Kegiatan industri banyak terdapat di dataran rendah. Kemudian yang keenam yaitu perdagangan. Selain perindustrian, kegiatan ekonomi yang berkembang di dataran rendah adalah perdagangan. Perdagangan di Indonesia tidak hanya mencakup wilayah Indonesia saja, tetapi mencakup seluruh dunia. Baik, dari Bu Ana cukup sekian. Terima kasih dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.